Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Ngomongin soal ODM atau ODM yang lagi rame ya. Di sebelah gua ada sebuah casing yang brandnya gua sangat tidak familiar, teman-teman ya. Ini gue ceritain sedikit. Jadi kan gue memang ikut affiliate di TikTok, teman-teman ya. Kadang gue suka iseng aja gitu nyari kayak casing PC atau apa. Gue request sampel gitu, teman-teman. Salah satunya ini. Gue nggak expect casing ini bakal di ACC gitu, teman-teman. Akhirnya di ACC dan casingnya dikirim nih ya. Nanti link produknya gue akan taruh di deskripsi. Nama casingnya itu tulisannya TSN casing micro attack bla 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 lah kayak gitu. Terus gue ngeliat dusnya di sini tulisannya berbahasa Cina, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan gue translate gitu ya pakai Google Lens, tulisannya Spark Mini 240. Ini artinya casing ini support water cooling 240 nggak ya? Nanti kita lihat deskripsinya juga. Terus pada saat barang ini datang, si casingnya itu produknya tidak tersedia. Jadi gue mau bikin konten buat promosi di TikTok tentang casing ini, nggak bisa guys. Gue juga nggak ngerti apa ke tokonya kayak gimana atau gimana. Wallahu a'lam, gue nggak tahu. Cuma untuk keseluruhan ini casing harusnya worth it aja teman-teman ya. Dan kalau dilihat bentukannya dia mirip kayak Paradox Gaming Pico yang kemarin kita review, teman-teman. Dan sekarang kita akan lihat lebih dekat aja ke casing ini ya, karena ini beda-beda dikit guys ya. Ini mirip yang Venom RX kemarin juga guys, Tiger Esport deh kalau nggak salah. Oke, kita lihat lebih dekat aja ya ke casing ini. Oke guys, kita ke kardusnya dulu teman-teman ya. Jadi bentukan dusnya seperti ini, tulisannya komputer casing dan bahasa Mandarin semuanya. Tampilan casingnya begini ya. Di sini ada lekukan ke dalam dan ini bener-bener ngingetin gue sama Paradox Gaming Pico sama Venom RX Tiger Esport, teman-teman ya. Dan ini kalau misalkan ditranslate tulisannya begini teman-teman ya, akan gue munculin di sini ya, Spark 240 Mini ya. Itu nama casingnya harusnya seperti itu. Terus kita lihat bagian belakangnya. Yang bagian belakangnya ini ada tulisan juga sama 240 Mini, tapi kalau ditranslate jadinya begini teman-teman ya. Xinghuo 240 Mini ya. Pendingin air 24 inch dipasang di bagian atas. Oke, berarti bisa pakai IO 240 nih di atasnya. Oke. Lalu ini ada buat panjang maksimal 290 graphic card ya. Ini micro attack sama ini buat tinggi coolernya ya. Jendela panorama 270 inci. 220 derajat kali. Di translate-nya 270 inci. Oke. Nah, ini untuk spesifikasinya juga dia berbahasa Mandarin ya. Bagian atasnya ada dimensi, terus makin ke bawah ada deskripsinya ya, kayak slot fan berapa, sama ini buat motherboard micro attack, sama ini ITX ya. Jadi di bagian dusnya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan ini kalau misalkan kita pengen tahu harganya ya, nanti linknya udah gua drop di deskripsi. Oke, ini lagi ngebuka TikToknya dulu teman-teman ya. Untuk harganya sebenarnya murah parah guys ya. Yang warna hitamnya 259, yang putihnya 269. Ini untuk 250.000 dapat casing kayak gini, menurut gue sih fine-fine aja ya. Oke, gue nggak peduli apakah dia brand ODM atau kayak gimana ya. Mungkin ini juga gue kadang suka ngelihat guys beberapa casing yang harganya bener-bener terjangkau di 200, 300, 400 gitu ya teman-teman ya. Itu tuh beda brand tuh kadang modelnya sama guys. Gue nggak ngerti apakah itu mereka beli dari Cina terus di rebranding atau gimana, gue kurang paham ya. Intinya kalau misalkan casing kayak gini, brandnya misalkan kita kagak familiar gitu ya, dengan harga 250.000 ya gue nggak masalah juga sih teman-teman ya. Nah, gue tuh waktu itu nge-request sampel ini, tapi sekarang di sini malah tulisannya produknya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan komisi. Jadi gue nggak bisa bikin video lihat casing ini di TikTok. Oke teman-teman, kita akan lihat lebih dekat ke casing ini, apa tadi namanya, Xinghuo 240 Mini teman-teman ya. Oke, dia katanya support sampai water cooling 240. Nanti kita akan lihat ke dalam ya, karena gue belum lihat lebih dalam ya. Dan ini kalau dilihat bentuk casingnya, memang untuk rangka kotaknya ini kan mirip banget kayak Paradox Gaming Pico sama Venom RX Tiger Esport ya. Itu kotaknya mirip banget, tapi bagian dalamnya ini kan bagian fan reverse yang sampingnya ini dia diagonal teman-teman ya. Itu mirip sama kayak Venom RX Atom 3D ya. Dan ini kalau kalian lihat gambar di dusnya guys, geser, bentar, geser dulu.
kalau kalian lihat gambar di dusnya, ini tuh ada lekukan ke dalam yang dimana ini gambarnya mirip kayak Venom, Tiger Esports sama Paradox Pico, teman-teman ya. Sedangkan yang kita dapat tidak ngedekok ke dalam ada dua bolongan kayak gini, tapi langsung diagonal ya, langsung miring untuk fan reverse-nya. Ini bagian dus sama isinya beda. Tapi nggak apa-apa ya, 250.000 guys. Oke, bagian atas ada dust filter, mantap. Ada dua slot buat fan ya, 120, 120. Klaimnya bisa water cooling 240, sudah disebutkan tuh. Singhuo 240. Berarti bisa 240. Oke. Ini ada power, reset audio jack, USB 2, USB 3, teman-teman ya. Tempered glassnya ini cakep sih guys. Ada 4 baut ya. 150.000 kayak gini mah mantep guys. Cuman gue pesan ke kalian ya, gue akan lebih seneng kalau rakit pakai casing ini pakai model cooler tower guys, sama part yang kecil, mini ITX atau micro ATX yang kecil, sama PSU SFX guys ya. Karena kalau pakai PSU ATX, motherboard yang gede, anjay guys, sempit. Ini tempered glassnya tebel ya. Oke. Terus ini, oh ini kayaknya bukanya bagian dalam deh dari sono. Nanti ada bautnya kayaknya ya. Oke, nah ya ini untuk motherboard enaknya sebenarnya mini ITX ya, ada 4 ini, atau micro ATX yang 2 slot RAM yang 6 baut teman-teman. Kalau pakai yang 4 slot RAM atau full masih bisa, tapi bablas ya. Gua saran kalau misalnya kalian pakai motherboard yang besar, fan yang samping nggak usah dipasang karena buat jalur kabel-kabel kayak 24 pin dan kawan-kawan. Ini agak membingungkan teman-teman. Kalau misalkan kalian pakai motherboard kecil juga ya, atau motherboard micro ATX yang kecil atau yang lebar, terus kalian masang fan di sini 24 pin mau dikeluarin lewat mana guys? Lewat atas sini gitu, malang begini, atau lewat kolong gitu, malang melintang gitu. Oke. Kayaknya gue akan pakai Mobo micro ATX nanti kalau rakit ke sini. Cuman fannya bagian samping gue nggak pasang, jadi intake-nya dari bawah ya. Oke, terus ini tadi untuk fan ya, di atas bisa 2x120 atau water cooling 240. Ini cukup lega sih sebenarnya dari sini sampai ke baut ini, jadi harusnya water cooling 240 ini masih muat. Cuma kagak boleh kalian pakai satu RAM yang tinggi sama water cooling yang radiatornya lebar-lebar kayak apa sih guys, Arctic yang Freezer Pro itu kan lebar tuh ya, tinggi, atau kayak Corsair atau apa gitu yang lebar banget radiator, itu gak akan muat guys, tapi harus pakai yang kecil-kecil aja gitu. Oke, belakang 120, samping 2x120, sama bawah 2x120. Bagian bawah nggak ada dust filter ya teman-teman ya. Oke, ada 4 slot PCI, sini power supply ATX. Ini side panelnya ya, made in China, semua casing juga gitu made in China guys. Nah, oke, ini sebenarnya dibilang tipis juga enggak juga sih guys, tinggal kalian pasang dust filter aja guys, cukup lah. Nah ya, ini bagian belakangnya. Ini kalau kalian tidak masang fan di samping, kabel manajemen menurut gue enak guys, karena masih bisa lewat sini. Tapi kalau kalian pasang fan ya bingung ya. Kalau gue pribadi kayaknya gak akan pasang fan samping deh. Intake-nya jadi di bawah, exhaust-nya di atas sama di belakang gitu teman-teman ya. Gue juga gak ngerti kenapa nggak ada satu bolongan lagi di sini untuk kabel 24 pin lewat gitu. Karena kalau misalnya kalian pakai motherboard yang penuh, ini pasti sampai sini teman-teman ya. Ini setengah nih udah ketutup nih. Oke, ini power supply ATX ya teman-teman ya. Kalau pakai SFX bisa, tapi pakai bracket. Nah, ini untuk slot si harddisk. Sini sama SSD SATA. Kita buka ya. Gue mau bikin konten ini tapi gue lagi nggak punya fan reverse lagi guys. Fan biasa aja ya balik ya. Terus di atasnya pakai fan biasa juga. Nah, ini buat harddisk ya, bisa satu ya. 3,5-nya di sini, 2,5-nya di sini untuk harddisk SATA atau SSD SATA. SSD SATA 2,5 di sini, harddisk SATA 3,5 di sini ya. Ini udah cukup sih teman-teman ya untuk casing micro ATX. Oh ya, bagian depan ini bisa dibuka teman-teman. Ada bautnya di sini. Oke. Guys, pakai ini aja deh. Oke, satu lagi. Ini obeng kayak gini ngebantu guys.
Nah, ini tempered glassnya ya. Kalau tempered glassnya tebal teman-teman. Ini dia casingnya ya. Kalau dibilang ringan ya ringan guys. Tuh. Cuman kalau ada PC-nya mah nanti ya rada berat guys. Kayak untuk port-portnya ya. Ada USB 3, ada audio, ada USB 2, sama ini front panel HDD reset power dan kawan-kawan ya ini kabel-kabel front panel pada umumnya ya. Untuk jalur kabel manajemen ini masih enak juga, nanti bisa kesiniin guys. Ini kalian tarik ke sini nih. Ini rapih nih. Jadi kalau kalian tanpa fan yang samping ini, menurut gua kalian bisa rapih pakai motherboard yang 4 slot RAM teman-teman. Nanti kayaknya gua kan kayak gitu aja deh, motherboard 4 slot RAM, fan di atas, fan di bawah, fan di belakang ya. Gua nggak pakai water cooling 240 dulu, cuman fleksibel aja ya. Oke, untuk casing 250 ribuan ini udah mantap teman-teman ya. Oke, segitu aja. Link pembeliannya gue drop di deskripsi teman-teman ya. Semoga bermanfaat.